Jatah pengen tanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan saya Alvin Rio Sanjaya dengan NIM B100204556 beserta kelompok kami ini Wibisono Adi Prayogo dan ini Irfan Ahmad. Nah, di sini saya berada di dalam rumah dari seorang pengusaha muda yaitu Mas Andreas Prasetyo. Nah, ini orangnya. Nah, sebenarnya kita terima kasih banyak atas waktunya Mas Andre, karena menemui beliau mungkin terbilang cukup sulit ya, karena tidak seperti sekarang jam kerjanya tidak seperti pengusaha lain yang mungkin pada jam kerja pagi sampai siang. Tidak untuk Mas Andre. Nah, tak usah basa-basi, mari kita tanyakan beberapa pertanyaan bagi Mas Andre yang mungkin bisa nantinya bisa memotivasi kita untuk bisa menjadi seorang pengusaha muda seperti beliau. Nah, sebelumnya saya kasih tahu untuk beliau. Mas Andre ini adalah seorang pengusaha daging sapi. Nah, kebetulan ini adalah termasuk jam kerjanya, namun kita diberi waktu sedikit untuk bisa mewawancarai beliau. Nah, langsung aja. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas. Waalaikumsalam. Nah, saya mungkin akan langsung pada titik pertanyaannya. Sebelumnya Mas Andre sudah menekuni usaha daging ini sudah dari berapa tahun, Mas? Sudah 4 tahun yang lalu. Sudah 4 tahun yang lalu. Itu kalau terbilang waktunya cukup singkat ya, Mas ya. Nah, namun dalam membangun usaha ini mungkin Mas ada sebuah visi atau misi untuk memilih usaha daging ini, Mas? Tidak ada. Tidak ada. Karena tidak ada pilihan. Sebenarnya ini usaha orang tua. Baik. Jadi visi misi tidak ada. Yang ada itu adalah yang penting bisa melanjutkan hidup dengan bekerja. Tidak ada pilihan yang lain. Oke, baik. Nah, mungkin setiap dalam usaha itu, membangun usaha itu pasti ada sedikit sebagai tantangan atau yang bisa disebut sebagai masalah ya, Mas. Mungkin ada beberapa tantangan atau masalah dalam menjalani usaha ini, Mas. Banyak, cuman jangan dianggap sebagai masalah, tapi anggap aja sebagai ujian. Soalnya dalam membangun itu pasti ada ujian masing-masing. Kalau dalam bisnisku itu nyari pelanggan. Oke, baik, Mas. Nah, untuk usahanya sendiri mungkin kita akan tahu sebagai tempat distribusinya mungkin, Mas. Nah, di mana Mas memasarkan usaha daging ini, Mas? Di pasar Bandungan. Pasar Bandungan. Mungkin ada toko-toko lain mungkin, atau sebagai rumah makan, sebagai kerjasama rumah makan antar membeli daging dari Mas? Banyak. Nah, untuk selanjutnya, Mas, untuk rencana ke depannya itu target dalam membangun usaha Mas ini pastinya kan setiap orang pasti punya target. Nah, untuk target ke depannya Mas itu seperti apa ya? Aku waktu bekerja sebagai karyawan itu diberitahu kalau semisal membangun sebuah usaha itu ada jangkanya masing-masing. Saya baru 4 tahun, sedangkan ilmu yang saya dapat untuk 5 tahun pertama itu kalau bisa bertahan, 5 tahun kedua itu baru bisa berkembang,
baik. 5 tahun seterusnya itu baru bisa disebut berhasil. Oh, oke, baik Mas. Oke Mas. Mungkin kita akan lebih tanya lebih spesifik lagi ya untuk usaha Mas ini. Nah, untuk tiap harinya mungkin ada sebuah target penjualan untuk setiap harinya Mas, atau tiap bulannya atau tiap minggunya Mas? Target sebenarnya ada ya, cuman target kita itu selalu fluktuatif, dimana mengikuti pasaran Jawa, mengikuti bulan-bulan Jawa juga. Jadi target kita nggak selalu sama, tapi yang pasti dalam berdagang itu target kita cuma satu, yaitu dagangannya habis. Oke, baik Mas. Nah, mungkin dalam mencapai target penjualan itu pastinya ada salah satu di mana penjualan produk Mas ini tidak mencapai target. Nah, bagaimana cara mengatasi tersebut Mas? Kalau dagangan saya tidak habis, itu karena dagangan saya itu bahan mentah. Ya. Itu bisa disimpan di freezer yang kemudian bisa dijual esok hari, atau beberapa bisa diolah kembali menjadi bakso daging sapi. Oke Mas. Untuk menjalankan sebuah usaha daging Mas ini tentunya mungkin tidak bisa dilakukan Mas sendiri ya. Pasti mungkin ada beberapa karyawan tadi saya lihat tadi. Di sini ada berapa karyawan Mas kalau saya boleh tahu? Karyawan itu ada 7. 7 orang ya Mas. Cukup banyak ya. Nah, mungkin dari setiap karyawan tersebut kan untuk mencari 7 karyawan tersebut pasti sedikit susah ya Pak, karena kita membutuhkan sebuah kepercayaan. Nah, mungkin karakter karyawan apa ya Mas yang mungkin bisa dibutuhkan dalam membantu usaha Mas ini? Tidak ada spesifikasi tertentu sih Mas. Yang pasti harus mau dulu bekerja shift malam jam segini. Oke Mas. Nah, mungkin dari usaha Mas ini ada yang namanya biaya operasional. Nah, saya mau tanyakan Mas tentang biaya operasional tersebut. Untuk tiap harinya biaya operasional tersebut bisa mencapai berapa ya Mas kira-kira? Biaya operasionalnya, karena selain pasar Bandungan ada pasar Sumowono, ada pasar Limbangan juga. Terus ada pengeluaran bensin untuk 2 mobil. Baik. Terus ada uang makan juga. Jadi sehari itu bisa hampir 2 juta. Sehari 2 juta ya? Hampir 2 juta. Hampir 2 juta. Tapi enggak setiap hari. Enggak setiap hari. Nah, untuk target pemasaran usaha Mas sendiri itu siapa ya, dan di pasar sana tuh siapa target dari penjualan usaha Mas ini? Target utama itu adalah sayur keliling. Sayur keliling. Sayur keliling itu ibaratnya reseller kita. Reseller, oke. Jadi setiap pasar itu mempunyai target market sendiri-sendiri. Kalau di tempatku selain sayur keliling itu juga ada warung makan, ada hotel, ada catering. Baik Mas. Selain itu juga ada customer N. Jadi kayak konsumen terakhir. Oke. Nah, pada waktu Anda memulai usaha ini mungkin bagaimana cara untuk mempromosikan bahwa kesana daging Mas ini enak atau layak dijual gitu Mas? Yang pertama pada waktu itu keliling membawa bungkusan.
ke setiap sayur keliling. Oke. Terus karena kita yakin barang kita itu bagus, itu lama-kelamaan akan terbiasa sendiri. Oke. Kemudian dari segi harga itu juga harus menjangkau dan ekonomis, tidak mahal, tidak murah. Terus dari segi kualitas barang, kita pasti setiap barang datang itu ada quality control, di mana itu memastikan bahwa barang kita itu tidak tidak R. Kalau istilah kita itu R itu ibaratnya adalah tidak bekas dan selalu baru, tidak SS-an terlebih dahulu. Lalu kita juga memastikan ada surat-surat kelengkapan juga untuk memastikan bahwa itu daging sapi asli. Baik Mas. Mungkin untuk menyikat waktu lagi, karena kita sebelumnya di sini itu istilah bisa dikatakan mengganggu Mas Andre ya. Nah, jadi mungkin kita bersingkat saja untuk pertanyaan terakhir. Dan mungkin setelah pertanyaan terakhir, mungkin saya minta bantuannya Masnya untuk mengasih sebuah motivasi bagi seperti anak-anak muda seperti saya sendiri untuk bisa menjadi seorang pengusaha di waktu yang muda seperti Mas Andre. Nah, untuk pertanyaan terakhir Mas, ini lebih ke spesifik lagi. Untuk yang terakhir, kira-kira hasil dari setiap penjualan Mas itu ada sebuah yang namanya tuh laba, Mas. Nah, kalau boleh saya tahu, setiap hari itu bisa untung berapa, Mas? Bersih atau bisa dikatakan bersih? Sebenarnya itu konfidensial ya. Itu rahasia ya. Okay. Cuman kalau untuk memotivasi kalian itu minimal bersih itu 1 juta. Minimal bersih 1 juta. Dan itu setiap harinya Mas ya. Nah, oke. Nah, jadi jangan kalian sangka bahwasannya tuh setiap pengusaha itu tidak harus berdasi ataupun berseragam dan tempat kantoran. Namun ada saja yang namanya pengusaha atau pebisnis yang mungkin berpakaian sederhana namun duitnya luar biasa ya. Sekali lagi Mas, minta tolong mungkin bisa bilang salah satu kalimat buat motivasi buat teman-teman kita yang sedang nonton ini. Bagaimana cara biar kita menjadi sebuah pengusaha yang sukses? Pengusaha sukses itu relatif. Oke, baik. Tapi kalau untuk menjadi salah satunya, yang pertama mungkin banyak yang bilang belajar dari pengalaman. Okay. Tapi kalau menurut saya, sebelum memulai sebuah bisnis, jangan cari pengalaman menjadi seorang pebisnis. Tapi kalau dari segi pribadi saya, itu bekerjalah untuk orang lain dulu sampai kalian itu benar-benar puas dan paham. Baru kalau bekerja untuk orang lain, itu kalian juga harus menggali ilmunya, bagaimana cara memanajemen perusahaan orang tersebut. Itu namanya mencari ilmu dulu sebelum terjun. Setelah itu kalau kalian sudah puas, itu baru terjunlah ke menjadi seorang pebisnis yang kalian sukai atau yang kalian tidak ada pilihan atau yang sudah disediakan sama orang tua. Biasanya kalau untuk pemula atau ibaratnya ingin belajar dari pengalaman menjadi sebuah pengusaha itu yang pasti itu tidak baik,